Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila lantat kala neten ucapaken lahum narang Bani Israel, aminu padha iman sira kabeh Bani Israel bima kelawan Al-Qur'an anzalakan wis nurunake sapa Gusti Allah ing Al-Qur'an. Qalu padha njawab sapa Bani Israel, nu'minu iman sapa ingsun bima kelawan kitab unzila kang wis den turunake apa kitab ngalaina ing atase ingsun kitab Taurat. Wayak puruna lan padha kufur sapa Bani Israel bima kelawan barang wara'ahu ana ing samburine ma ungsila wa huwa utaima wara'ahu ikal haqqu haq musatiqan kalim benerake lima maring barang mangahum kan tetap ing dalam sartane Bani Israel. Al-Quran juga membenarkan kitab Taurat. Kul dawa sira Muhammad, falima mongko kono apa takok tuluna padha mateni sira kabeh Bani Israel anbiya Allahi ing pira-pira nabine Allah min qablu saking sadurung-durunge in kuntum lamun ana sira kabeh iku mukminina padha iman sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 91, yaitu dengan tema sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab yang diturunkan Allah. Ayat 91. Allah menjelaskan bahwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya itu mengajak berdakwah kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah dan di sekitar Madinah, Kanjeng Nabi ajak-ajak begini, hai orang-orang Yahudi, percayalah kamu kepada Al-Quran, yaitu kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Kemudian bagaimana jawaban orang Yahudi? Hai Muhammad, aku tidak percaya pada Al-Quran. Aku hanya percaya kepada kitab-kitab atau wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi keturunan Bani Israel, yaitu kitab Taurat, itu aja. Jadi di sini kaum Yahudi selalu mengingkari kebenaran Al-Quran yang membenarkan kitab Tauratnya.
Al-Quran membenarkan kitab Taurat. Dia mengingkari, dan sudah tahu dia itu. Kalau mereka orang Yahudi itu jujur terus terang, tentulah orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah itu mengakui bahwa Al-Quran itu benar, tidak mengandung sedikit pun keraguan. Nah, kita orang Islam sudah yakin Al-Quran itu benar, kitab Allah, kitab agama Islam, tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita. Sesudah itu Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantah alasan-alasan atau hujah-hujah yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi dengan bantahan yang membuat orang Yahudi tidak berdaya. Gini, hai orang-orang Yahudi, apabila nenek moyang kamu kok betul-betul orang yang setia mengikuti kitab yang diturunkan Allah, tentu nenek moyang kamu itu tidak membunuh para nabi Allah. Ternyata di situ nenek moyang kamu kan membunuh para nabi Allah, utusan Allah. Itu sudah menunjukkan nenek moyang kamu dan kamu itu sudah tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul Allah, apalagi pada Al-Quran. Coba kamu pikirkan. Ya di situ orang Yahudi ya tengok, tidak punya wajah lah, malu. Kan dengan demikian sudah jelas bahwa kalau begitu orang-orang Bani Israel, nenek moyangnya saja dulu itu aja sudah bukan pengikut Nabi Musa, bukan pengikut yang taat dan setia, tetapi hanya menuruti hawa nafsu aja itu. Apalagi mereka orang Bani Israel juga mengakui perbuatan nenek moyang mereka sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi berbuat ingkar atau membolehkan seseorang untuk berbuat ingkar hukumnya sama kan tidak ada artinya itu. Berbuat ingkar atau membolehkan seseorang untuk berbuat ingkar hukumnya sama. Tak diputar balikkan. Allah menyebutkan pembunuhan yang dilakukan oleh nenek moyang orang-orang Yahudi dan dihubungkan dengan perbuatan itu kepada orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu adalah keturunan dari satu bangsa Israel, dan dianggap sebagai satu kesatuan. Baik masalah karakter dan wataknya itu sama. Mudah-mudahan kita punya karakter watak yang baik, bisa menular pada anak cucu kita. Amin. Kesimpulan 1. Orang-orang Yahudi mengingkari para rasul, ya termasuk kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal orang-orang Yahudi itu telah mengetahui kerasulannya Kanjeng Nabi itu dari kitab mereka, dari kitab Taurat sendiri. Bahkan orang-orang Yahudi selalu menunggu kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan wahyu akhir zaman, kitab suci Al-Quran itu sudah jelas ditunggu-tunggu kedatangannya. 2. Pengingkaran orang-orang Yahudi atau Bani Israel terhadap kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bukanlah keluar dari hati nuraninya, tidak, sebab di dalam hati nurani yang paling dalam di lubuk hatinya itu sudah yakin Al-Quran itu benar, Kanjeng Muhammad itu juga benar, sudah yakin. Ya kok muncul keingkaran, yaitu gara-gara terdorong nafsu, rasa kefanatikan kebangsaan. Jadi
terdorong munculnya rasa fanatik kebangsaan yang mendalam. Pokoknya kalau tidak Bani Israel, no, tidak menerima. Ya, sombong tuh. 3. Mereka orang Yahudi atau bangsa Israel itu hasad dan dengki terhadap kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa terjadi hasad dengki? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan dilahirkan dari keturunan bangsanya, bukan dari bangsa Israel. Duh. Berarti hal ini berarti bahwa mereka, orang Yahudi, orang Bani Israel, tidak mau menilai kebenaran itu untuk kebenaran, tidak. Jadi tidak mau menilai kebenaran itu kebenaran, tidak. Tetapi begini, menilainya untuk kesukuan. Nah ini ngeblok, itu namanya ngeblok kesukuan. Kalau tidak Bani Israel, tidak. Termasuk kebodohan itu. 4. Apabila kita ingin memperoleh kebenaran yang kita orang Islam, janganlah memandang kebangsaan. Ini penting. Sebab kalau ini tidak dijelaskan, banyak merasa dirinya punya nasab, punya keturunan yang paling hebat, meremehkan kesukuan atau nasab orang lain rendah. Bahkan dianggap nasab lain itu sebagai binatang, kita sebagai manusia suci. Itu penyakit besar itu. Sulit untuk disembuhkan kalau jangan-jangan sampai situ. Kenapa kita tidak boleh di situ memperoleh kebenaran harus memandang bangsaan? Tidak boleh. Karena apa? Karena Allah memberikan kebenaran itu menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kamu itu tidak. Maka apabila kita menaati kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, para bakhai-bakhai, para ustadz, ya itulah itu, karena kita menaati wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, diajarkan para sahabat, para ulama, sampai bakhai-bakhai, dan sampai para ustadz. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.